Alangkah indahnya jika kita mengambil kesempatan untuk menikmati flora yang ada di sekitar kita. Lo ngomong apa sih lo? Kok Hirup oksigennya kepada paru-paru Anda. Jangan pernah menyesali apa yang telah Anda perbuat dalam hidup ini. BTW kok lu baku banget? Kenapa kayak like which is kita itu Jaksel live, like nongs aja yuk. Bisa nggak sih like skui? Ini adalah permasalahan anak-anak muda di era 2020. What's wrong with you? Kita harus belajar melestarikan budaya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Like gue nggak ngerti lagi lu ngomong apa, gue udah Baik. confused banget nih. Mari ikuti saya belajar dengan Uda Ivan. Belajar bahasa Indonesia. Udah Ivan. Baik, balik lagi. Sekarang kita udah ada di Zoom meeting sama Uda Ivan Lanin tentang ngomongin bahasa. Kita langsung aja. Hai Uda, apa kabar Uda? Hai Mas Marco, Mas Parlo, Uda. kabar baik. Baik, Ini kayaknya kepanasan di sana ya? Ya gitulah namanya mencari nafkah ya. Udah kita langsung nanya aja boleh? Soalnya panas. Sekarang saya menggunakan AC. Enak boleh, banget. Udah kita langsung nanya-nanya aja nih. Udah kenapa sih cinta banget sama bahasa Indonesia? Pengalaman yang paling berkesan itu 2006. Waktu itu saya kan bekerja sebagai program komputer. Dan waktu itu ya mungkin kayak anak-anak sekarang lah. Artinya saya tidak terlalu peduli dengan bagaimana saya berbahasa. Tidak sengaja saya masuk ke Wikipedia Bahasa Indonesia. Dan gara-gara itu saya kemudian belajar lagi bahasa Indonesia. Karena masuk ke Wikipedia mulai nulis ternyata 2 kalimat tuh nggak bisa melanjutkan. Kemampuan saya untuk menulis dalam ragam formal bahasa Indonesia jelek banget. Saya mikir dalam diri sendiri, saya orang Indonesia atau orang apa sih? Kenapa nulis bahasa sendiri nggak bisa? Sejak itu saya mulailah untuk belajar lagi. Ya itulah karena mulai belajar sendiri terus kemudian dimanfaatkan akhirnya jatuh cinta. Tapi kan udah ya, sekarang ini kan 2020 apalagi anak-anak muda itu suka digabungkan dengan bahasa Inggris biar gaul. Supaya jaksel. Iya kayak like. Literally bosen dan panas. Nah, menurut Uda sendiri fenomena kayak gitu-gitu baik atau buruk? Sebenarnya sih itu fenomena yang alami ya. Kalau kita sudah mengalaminya sejak zaman dulu. Kan tahu Sumpah Pemuda kan? 1928. Ketika itu 1928 dan Kongres Pemuda yang pertama 1926, para pemuda kita tuh sebenarnya sama juga, anak Jaksel juga. Cuman bedanya waktu itu yang mereka pakai bahasa Belanda. Itu bayangin, Kongres Pemuda Indonesia ya, mau memerdekakan Indonesia sampai keluar Sumpah Pemuda itu kan, berbangsa satu, bertanah air satu, menjunjung bahasa persatuan. Tetapi tahu nggak, itu bahasa pengantarnya bahasa Belanda. Kenapa begitu? Karena memang ketika itu orang-orang berpendidikan pada umumnya menggunakan bahasa Belanda untuk berkomunikasi. Karena itu memang suatu status sosial. Kalau menurut saya sih alamiah bahwa hal itu muncul, orang merasa lebih keren ketika menggunakan bahasa asing. Kan karena udah anak-anak gaul itu udah digabung dengan bahasa asing, gimana caranya untuk kita tuh nggak lupa juga, apalagi anak muda, nggak lupa kepada bahasa Indonesia? Sebenarnya kan gini, kita nggak bisa dipaksa ya. Artinya orang itu kan punya kemauan sendiri. Harus ada cara untuk membuat kita tertarik dengan sesuatu. Saya bandingkan misalnya ya, anak-anak muda di Belgia gitu misalnya, di Eropa daratan lah. Karena mereka berdekatan dan bahasa mereka beda-beda, kebanyakan orang di Eropa daratan itu menguasai lebih dari satu bahasa. Orang Belgia misalnya, mereka dekat dengan Belanda, dekat dengan Jerman. Paling tidak mereka bisa Belanda, bisa Jerman. Mungkin yang dekat dengan Prancis, mereka bisa Prancis. Tambah lagi mereka bisa bahasa Inggris. Tuh kan? Mereka bisa ketika mereka ngobrol dengan teman-temannya yang komunitas orang Belanda, mereka ngomong lancar bahasa Belanda. Nggak dicampur dengan bahasa apapun. Demikian juga waktu mereka kumpul dengan komunitas Prancis, komunitas Jerman, mereka bisa melakukan itu. Jadi ini masalah kebiasaan. Nah yang paling sulit adalah bagaimana menertibkan diri kita untuk bisa berbicara dalam satu bahasa ketika kita lagi ngomong dengan orang tertentu. Itu sebenarnya. Kan si Nelson Mandela, mantan presiden Afrika Selatan tuh pernah bilang gini, kalau kamu bicara kepada seseorang dengan bahasa yang dipahaminya, pesanmu akan masuk ke dalam benaknya. Tapi waktu kamu bicara dengan bahasanya, pesanmu akan masuk ke dalam hatinya. Itu sebenarnya menunjukkan salah satu alasan kenapa orang itu mesti belajar bahasa tertentu, biar bisa memikat orang di dalam daerah tersebut. Gitu. Jadi saya sekarang mau belajar bahasa Sunda aja kali ya udah ya. Benar bisa. Mau siapa yang mau dipikat? Awewe Bandung. Ingat-ingat, ini di publik loh. Oh iya.
Mohon maaf udah. Iya, mohon maaf udah. Boleh kita lanjutkan udah? Kerjain dong. Iya. Boleh, boleh. Ada artikel yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa paling sulit untuk dipelajari. Menurut Uda kenapa? Saya pikir sebenarnya harusnya enggak ya. Salah satu pertimbangan dulu nih, para pemuda kita tahun 1928 itu memilih bahasa Melayu. Karena bahasa Melayu dianggap sebagai Basantara. Basantara itu lingua franca. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa perhubungan. Kemudian kedua, alasannya bahasa Melayu itu gampang. Mungkin gini sih, masalah terbesar bahasa Indonesia, ragam formal sama ragam informal kita beda banget. Itu permasalahan terbesar. Jadi yang kebayang sama saya gini, orang ini mungkin yang menganggap bahasa Indonesia itu susah, dia belajarnya bahasa Indonesia formal. Terus dia pergi ke pasar, dia ketemu tukang sayur, dia tanya, "Selamat siang Bapak, apakah saya dapat membeli cabai 1 kilogram?" Tukang sayurnya akan melihat dia dengan tatapan aneh, "Oh, tidak semudah itu Ferguson." Mungkin itu sih sebabnya. Udah, kita boleh main sebentar. Kita mau tahu seberapa hebatnya Uda dengan bahasa Indonesia. Jadi ini ada Luar benar biasa, saya atau dites salah. loh ini. Kita emang melatih narasumber kita. Iya, kita mau tahu. Udah tinggal jawab benar atau salah, oke? Oke. Pertama, antisosial diartikan untuk orang yang nggak mau bersosialisasi. Benar atau salah? Nggak ada jawabannya. Karena antisosial itu ada dua arti. Yang pertama tidak suka bergaul, yang kedua cenderung mengganggu ketentraman umum. Wah, ini malah siapa yang diajarin ya ini? Ya? Iya makanya. Mohon maaf udah. Oke, Kedua, benar atau salah dengan kalimat ini? Aduh, gue frustrasi nih sama kerjaan. Nah, ini juga salah satu yang sering salah. Di dalam bahasa Inggris juga kita menyebutnya kan frustration. Ada R-nya 2. Ini memang agak susah buat beberapa orang. Nah, ketika digunakan di dalam bahasa Indonesia, akhirnya R-nya cuma 1, jadi frustasi. Padahal harusnya yang benar itu frustrasi. Ini soalnya kurang ajar nih, sengaja nih bikin soal ini. Sangat cermat sekali udah Ivan. Nah udah, dari sekian banyak kata dalam bahasa Indonesia, kata apa yang paling udah Ivan suka? Senandika. Artinya itu dialog dengan diri sendiri. Oke, ini udah pertanyaan terakhir. Kan kita sebagai warga Indonesia harus cinta Indonesia. Tapi selalu berpikir jika untuk memulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Cara mulainya yang benar tuh gimana udah? Untuk bisa memperlancar berbahasa, satu-satunya cara adalah dengan praktik. Anak-anak sekarang itu lebih suka nonton YouTube daripada baca buku. Bener nggak? Saya. Bener kan? Ya, Nah, paling, waktu kita nonton YouTube, yang terjadi adalah kita mendapatkan bahasa lisan. Waktu kita baca, kita mendapatkan bahasa tulisan. Dua-duanya harus seimbang. Sekarang hobinya cuma nonton YouTube doang, itu mesti belajar untuk baca buku. Udah, makasih banyak, sampai ketemu lagi. Terima kasih udah. Sampai ketemu. Terima kasih. Makasih banyak waktunya.